Hai, ketemu lagi dengan Tio Pambudi di Radio Update News. Kali ini kita akan membahas misteri hantavirus dan tragedi Four Corners di Amerika Serikat. Apa kaitannya? Ya, bayangkan sebuah penyakit misterius datang tanpa suara, tanpa luka, tanpa tanda yang jelas. Korban awalnya hanya merasa demam, tubuh lemas, sakit kepala hingga nyeri otot. Namun beberapa hari kemudian mereka seperti tenggelam, perlahan nafas pendek dan dada terasa berat. Dan korban meninggal dalam hitungan jam. Mengerikan. Inilah awal munculnya hantavirus yang mematikan, yang pernah membuat dunia medis dilanda kebingungan dan ketakutan. Semua berawal dari tahun 1950-an di tengah kecamuk perang Korea. Saat itu ribuan tentara Amerika ditempatkan di wilayah Korea Selatan di sekitar sungai Hantan. Dan tentara mengalami penyakit aneh yang mematikan tersebut. Mereka mengalami demam tinggi, mata merah, tekanan darah turun drastis, dan kerusakan ginjal parah. Penyakit misterius ini kemudian dikenal sebagai Korean Hemorrhagic Fever. Kemunculannya banyak di sekitar sungai Hantan, dan para peneliti akhirnya mengambil nama tersebut sebagai nama virus yang membahayakan ini. Dan dari sinilah istilah hantavirus berasal. Namun pada masa itu dunia belum memastikan apa penyebab penyakit tersebut. Banyak dokter mengira ini adalah senjata biologis perang pada masa itu. Dan yang lain juga menduga virus menyebar lewat udara akibat kondisi perang dan udara yang kotor dan penuh mayat. Tetapi bertahun-tahun kemudian fakta terungkap, sumber utama virus ini ternyata bukan dari manusia dan bukan pula senjata biologis yang sengaja diciptakan, melainkan dari tikus liar. Virus tersembunyi di urin, kotoran hewan, dan air liur hewan pengerat. Ketika partikel ini mengering, kemudian tertiup, kemudian terhirup manusia, maka virus dapat masuk ke paru-paru dan mulai menyerang tubuh secara diam-diam. Sejak saat itulah hantavirus menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti dunia medis. Namun tragedi terbesar berikutnya jauh dari Korea. Pada tahun 1993 di wilayah Four Corners Amerika Serikat, antara lain Arizona, New Mexico, Utah, dan Colorado. Wilayah ini terkenal sunyi, kering, dipenuhi dengan padang gurun yang sangat luas. Tidak ada yang mengira daerah yang tenang dan jauh dari lokasi munculnya wabah mengerikan tersebut. Semula berawal dari seorang pemuda sehat-sehat, tiba-tiba mengalami sesak nafas berat dan tidak memiliki riwayat penyakit serius. Akan tetapi kondisinya semakin hari semakin memburuk dengan sangat cepat. Dalam waktu yang singkat paru-parunya dipenuhi dengan cairan, tubuhnya kehilangan oksigen dan meninggal dunia dengan secara tragis. Tak lama kemudian kasus serupa mulai bermunculan. Korban kebanyakan dari kalangan muda dan dewasa dalam keadaan tubuhnya yang sehat. Mereka awalnya hanya mengeluh seperti flu biasa, sakit kepala, demam, mual, dan tubuh lemas. Tetapi beberapa hari kemudian mengalami gagal nafas. Dokter dibuat panik, rumah sakit dibuat kebingungan mencari tahu penyebabnya. Namun penyakit bergerak sangat cepat dan korban akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia dalam satu malam. Akhirnya media Amerika mulai memberitakan sebuah wabah misterius ini.
masyarakat pun dilanda ketakutan yang luar biasa. Ada yang mengira virus ini sangat mematikan, ada pula yang percaya bahwa wabah ini berasal dari kutukan lama suku Hindia Navajo. Tim ahli CDC Amerika Serikat kemudian turun tangan melakukan penelitian lebih lanjut. Hasilnya mengarah satu fakta mengejutkan. Hampir semua lokasi korban dipenuhi dengan tikus liar yang membawa virus mematikan di dalam tubuhnya. Virus itu kemudian dikenal sebagai salah satu virus paling mematikan di dunia, yakni hantavirus. Namun yang membuat hantavirus ini begitu menakutkan adalah virus ini sering datang tanpa disadari. Seseorang tiba-tiba tertular hanya dengan membersihkan halaman, gedung tua, menyapu ruangan yang berdebu, atau tinggal di tempat yang pernah dilewati hama tikus. Satu, debu berterbangan virus ini ikut terhirup masuk ke dalam paru-paru. Dan ketiga, gejala berat muncul seringkali semuanya sudah terlambat. Dan hingga hari ini belum ditemukan obat khusus yang benar-benar mampu menyembuhkan hantavirus. Perawatan medis biasanya hanya membantu tubuh dalam bertahan melalui alat bantu nafas dan perawatan intensif. Karena itu pencegahan menjadi hal yang paling penting dalam menghadapi hantavirus ini, seperti membersihkan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan kotoran tikus, dan menjaga agar rumah, hunian, tempat tinggal tetap higienis sepanjang hari adalah langkah utama mengurangi resikonya. Kisah hantavirus ini mengingatkan pada dunia bahwa ancaman terkadang datang dari hal yang kecil yang terlihat biasa saja, seperti seekor tikus, debu di sebuah ruangan, atau gudang kosong yang lama ditinggalkan pemiliknya. Semuanya menyimpan bahaya mematikan. Dari Sungai Hantan di Korea pada tahun 1950 hingga terjadinya tragedi Four Corners Amerika Serikat 1993, hantavirus mengingatkan jejak ketakutan yang luar biasa hingga saat ini. Dan pertanyaannya adalah, jika virus ini kembali muncul dalam skala besar, apakah dunia benar-benar mampu menghadapinya? Apalagi jika dan bisa saja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pendapat Anda? Kirim di kolom komentar di bawah ini. Saya Tio Pambudi mengucapkan terima kasih. Jika Anda telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya tunggu komentar Anda di bawah ini. Salam Radio Update News.